Nah, misalkan teman-teman di sini, sekarang kita mau jual berapa persen sih? Maka teman-teman harus perhitungkan ini nih, biaya admin, biaya operasional, sama nanti target laba bersihnya itu berapa gitu. Oke, ke pause sebentar ya, tadi anak saya nanyain. Nah, kembali lagi ya, ketika kita mau jual murah, itu harus seberapa murah gitu ya, seberapa murah teman-teman. Nah, hal yang udah pasti teman-teman, yang kita harga jualnya nggak tahu nih. Harga jual nggak tahu, yang aja ini masih kosong dulu ya. Yang kita tahu pasti HPP. HPP teman-teman harus tahu loh. Maksudnya HPP tahu itu gimana? Ya teman-teman kulaan itu berapa gitu. Misalkan teman-teman jualan, dan biasanya untuk produk yang harga murah kayak gini, teman-teman harus jualan produk-produk yang demand-nya besar. Produknya itu umum. Jangan main harga murah di produk yang sangat spesifik. Contoh, teman-teman main harga murah di produk-produk spesial untuk orang-orang yang big size, ya. Baju big size itu spesifik teman-teman. Jangan main murah di sana. Kemudian teman-teman jualan produk-produk yang spesial lah, intinya itu jarang dibutuhkan orang, gitu ya. Orang kalau mau pakai itu ya mungkin setahun sekali, atau misalkan ya contohnya apa? Contohnya itu mukena. Mukena itu emang dipakainya tiap hari, tapi belinya setahun sekali tuh. Barang-barang yang belinya jarang, ya kan, dia tidak berulang kayak gitu tuh, mendingan teman-teman jangan main murah. Cocoknya itu barang-barang yang FMCG, fast moving consumer good. Jadi orang-orang itu konsumsi terus-terusan, itu teman-teman bisa main. Kemudian berikutnya itu ya barang-barang umum yang banyak dijual, udah banyak kompetisinya, ya teman-teman mau main murah. Kayak saya itu jualan jilbab itu udah gak bisa, kecuali saya punya kekhususan sendiri. Contoh, saya jualan jilbab khusus hanya untuk yang syari yang dua layer yang mungkin lengkap dengan cadar-cadarnya, itu mungkin nggak akan saya jual murah-murah banget, gitu ya. Let's say misalkan di sini kita ketahuan HPP-nya 20.000 teman-teman. Nah, harga jualnya berapa? Ya ini kita masih pakai kalkulator yang ini ya, masih pakai kalkulator ini. Terus nanti kita apakah masih bisa ngiklan di sana apa enggak? Harus tetap ngiklan kalau di online. Kita harus berikan budget. Makanya nanti sekarang kita akan hitung how cheap is cheap gitu ya. Jadi seberapa murah, seberapa persentase yang bisa kita tahan gitu ya. Dan nanti kita ngiklan itu di berapa. Terus harga jualnya berapa? Yang pertama teman-teman harus tahu biaya adminnya teman-teman itu berapa. Misalkan teman-teman aku ada star seller mas, kemudian aku ikut gratis ongkir ekstra, kemudian aku nggak ikut cashback, itu tuh ya, di total silakan di total sendiri, dihitung misalkan 12% ya. Oke, 12%. 12% ya. Nah, 12%. Oke, biaya adminnya di sini sambil saya orek-orek dulu ya. Nanti rencananya saya bikin di sini sih teman-teman. Saya bikin di sini untuk pembuatan harga ya. Jadi ngebantu teman-teman itu untuk generate harga gitu, tapi masih saya pikirin konsepnya gimana gitu ya. Jadi pada saat teman-teman mau ngupload itu udah langsung setting harga berapa, kemudian nanti nentuin SKU, kemudian judul, deskripsi dan lain sebagainya. Tapi ini belum tak, itu dulu ya, belum tak. Itu dulu baru mau dibuat. Nanti dijual ya, Biaya admin 12%. Kemudian berikutnya adalah biaya operasional. Biaya operasionalnya berapa? Lo mas gimana caranya tahu biaya operasional di dalam persen gitu ya? Nah teman-teman, ketika teman-teman itu menargetkan jual murah, teman-teman harus punya target penjualan realistis. Ya. Target penjualan realistis itu jangan yang wah aku ya pengennya 5M mas 10M lah, itu ya itu target penjualan bisa, tapi tolong realistis dulu gitu ya. Untuk saat ini realistis untuk mengetahui berapa nanti beban operasional yang teman-teman harus hitung gitu ya. Misalkan nih aku jualan saat ini aku jualan murah-murah dan sebagainya, itu biasanya dapat di angka 300 juta let's say ya, 300 juta. Jadi silakan disesuaikan sama teman-teman sendiri. Nah, setelah kita tahu ini itu 300 juta target penjualan saya, itu kita hitung berapa sih operasionalnya. Nah ini dihitung karyawan kita berapa, kemudian biaya listrik, internet, kertas dan lain sebagainya. Misalkan dengan 300 juta ini
saya punya 2 karyawan dengan masing-masing gajinya 2 juta gitu ya, berarti 4 juta. 4 juta. Nah, setelah tahu kayak gini, kita harus mencari berapa sih persentasenya gitu ya. Berapa persentasenya? Ini kan berarti 4 juta dibagi dengan 300 juta. Kita persenkan. Oh, 1,33% gitu ya. Karena kalau untuk omset 300 juta ya, karena saya terjun sendiri dan sebagainya bla 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 bla, mungkin saya punya 2 karyawan ya, yang admin sekaligus packing kayak gitu, dan itu masih mampu, ya sudah 1,33, nanti disesuaikan sendiri aja berapa beban operasional. Kemudian itu baru karyawannya 4 juta ya. Terus teman-teman kan punya bayar internet ya kan, misalkan 200.000, kemudian beli kertas dan sebagainya, 1 bulan itu habisnya 1 juta. Berarti di sini totalnya operasional bulanan teman-teman tuh di angka 5 juta ya, 1,67%. Ini saya bulatkan aja 2%. Nah, di sini teman-teman itu juga bisa dibalik. Oh, aku maunya di sini biaya operasionalnya 2%. Padahal nanti penjualanku itu ternyata tidak 300 juta, tapi hanya 100 juta. Berarti biaya operasional yang bisa ditanggung itu hanya 2 juta. Oh, berarti karyawannya nggak boleh 2, 1 aja. Kayak gitu ya, disesuaikan. Nah, selanjutnya ini 2%. Ya, let's say aja 2%. Dari 2% berapa? Kita dianggarkan 6 juta. Nah, target laba bersih teman-teman. Target laba bersih ya, kalau kita mau main murah di sini FMCG ya, kita nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa istilahnya itu menargetkan keuntungan yang gede-gede banget kan. Harapannya kita itu ya adalah, tapi jangan terlalu gede banget, jangan terlalu kecil banget, karena di sini kita mau ngejar yang termurah ya kan. Misalkan saya mau laba bersih saya itu di angka 5%. 5% berarti kalau dia itu target laba ya, target labanya itu di angka 5%. Nah, ini tadi saya curi 5%, ini 12%. Kemudian berapa sih target laba yang kita dapat sebulan itu? Nanti 300 juta ini dikalikan dengan 5%. Nah, 15 juta. Harapannya dengan menjual 300 juta kita bisa dapat 15 juta. Terus kita jualnya berapa teman di sini? Ya, ini masih, karena ini sebenarnya bukan kalkulator harga ya, ini kalkulator ROAS ya. Ini cuma saya putar balik aja karena belum jadi teman-teman. Saya baru mau bikin di sini nanti. Ini belum jadi ya. Belum jadi. Harusnya kan kita input keluar, kita harus jual harga berapa kan, kayak gitu. Enak. Terus nanti kita pasang harga berapa, diskon berapa gitu ya, promosi berapa, target budget untuk iklan berapa, target ROAS berapa gitu ya. Misalkan di sini HPP 20.000 saya itu saya mau jual 30.000. Oh, 30.000 masih gede banget teman-teman. Masih gede banget ya. 30.000 itu teman-teman nanti margin profitnya masih 33%. Itu menurut saya masih gede banget ya. Karena biayanya masih target ROAS 6 kayak gini, ini kurang murah teman-teman. Kalau 25.000 kekecilan ya, nanti akosnya 1% doang ya. Akos 1% itu ambil sangat susah sekali ngejar target ROAS 100 ya. Berarti mungkin kalau 20.000 saya jual 27.500. 27.500 berapa? 27%. 27%. Oh, susah juga ya. Ya oke lah, di sini terlalu ini sih, kurang murah menurut saya. Berarti di 24.000. Tadi 25.000 aja susah ya. 25.000 aja itu kayak kalau 20.000 berat teman-teman. Kecuali teman-teman mau ambil ininya dikecilin. Target laba bersihnya bukan di 5% tapi di 3%. Itu ya. 3% itu berarti 20% doang. Itu teman-teman ngejar ROAS 33 ini masih agak bisa ya. Masih agak bisa, tapi ya sangat kecil sekali ya. Ya nih berarti semurah-murahnya itu teman-teman kayaknya amannya itu di angka 20% ya teman-teman. Perkiraan saya ya, ini baru perkiraan.
belum saya coba gitu. Tapi ini mantep banget ya. 3% itu berarti nanti kalau omset 300 juta target hittingnya, teman-teman dapatnya 9 juta. Ya estimasi pendapatan lain, cuma estimasinya toh. Wah, ini irian. 27.000 26%. Paling enak itu 25%, teman. Kalau mau main murah itu ya di angka 25% ya. Itu udah apa ya, agak mending untuk bergerak gitu ya. Sama keuntungannya itu nggak kecil-kecil banget. Nanti target ROAS-nya di 11 ini masih bisa dikecil. Paling ini sih, paling familiar ya. Paling familiar 25%, berarti 26.500. 26.500. Oke. Nah, ini masih agak-agak bisa ya. Kayak gini masih agak-agak bisa mencapai target ROAS di sini dengan harga jual yang hanya 25% ya, asalkan HPP-nya juga murah ya. Kayak gitu. Jadi memang agak-agak tricky. Loh Mas, tapi misalkan gini Mas, kalau aku target ROAS 13, itu nanti kalau misalkan iklan pakai GMV gitu ya, itu kan nanti iya target ROAS itu 90% kecapai ya. Cuman kadang problemnya itu adalah iklannya nggak mau makan kalau target ROAS-nya itu terlalu tinggi. Jadi makanya dikit gitu ya, karena algoritmanya jadi lebih kayak lebih kayak hati-hati gitu. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Salah satu kelebihannya GMV Max itu adalah dia lebih scalable dibandingkan iklan manual gitu. Kenapa dia lebih scalable? Karena teman-teman bisa ngiklanin banyak produk. Secara logika ya, logika dasar ya. Kalau kita jualnya itu main HPP rendah di angka margin 25%, itu berarti nanti produk-produk harapannya ya seharusnya tadi kan kita masuk ke kuadran yang harga rendah penjualannya tinggi. Artinya tingkat konversinya relatif akan tinggi-tinggi semua gitu ya. Ketika tingkat konversinya itu di atas 2% dan kita masukkan ke dalam kalkulator BCG ini, ya kan, datanya dimasukkan, maka nanti produk yang ada di Setar sama di Cashco ini akan ada banyak banget guys. Ya. Nah, ada 30 atau 50 kayak gitu. Ya sudah. Teman-teman kalau misalkan harusnya satu produk ini misalkan diiklankan 100.000 tapi dia cuma mau makan 20.000. Oh ya udah, berarti tambah aja 4 produk. Ya kan? Karena pilihan produk yang bisa diiklankan di sini banyak gitu. Banyak. Ya, banyak gitu ya, sudah oke berarti. Jadi nggak ada masalah karena justru scalable-nya iklan GMV itu enak. Teman-teman bisa ngiklanin banyak produk nanti di sini, ya kan? Kenapa? Karena produk yang ini kita targetkan dengan ROAS yang segini, dia cuma mau makan let's say 20.000 itu. Padahal dia harus makan 100.000 berdasarkan budget saya, let's say gitu. Nah ternyata ya sudah, kalau misalkan nggak kecapek, ya udah nambah aja produknya, gitu ya, nambah aja produknya. Karena apa? Karena di sini nanti biasanya yang di Star ataupun di Cashco itu produknya muncul banyak banget ya, konversinya bagus. Gitu ya. Nah, karena ini kita main di rentang harga murah dan mungkin kemungkinan saya kalau perhitungan saya mungkin di kisaran ya 20-25% itu udah 20 itu resikonya tinggi banget teman-teman. Karena ini kan hitungan kasar ya. Kita belum memperhitungkan resiko bisnis. Kemudian biaya tak terduga itu kan agak-agak perlu dipertimbangkan gitu kan ya. Makanya mungkin di angka 25% untuk main murah itu reasonable ya, reasonable. Tapi kalau di bawah 20% hati-hati ya, hati-hati. Kalau mau main di 20% masih bisa sebenarnya tadi, cuman resikonya tinggi gitu ya. Dan ngejar target ACOS-nya itu sangat luar biasa, target ROAS-nya itu dikejarnya luar biasa. Kalau 13 kayak gini ini masih sangat reasonable gitu ya. Loh Mas, berarti potongannya admin, target laba 3%, nanti ada yang namanya berarti iklannya 11% Mas buat iklannya. Iya, dipotong Shopee 12% tambah 11% itu kan 23 ditambah biaya operasi 23% sendiri ya. 14 tambah 11 14 ditambah 8%, sorry, iklannya 8%. 14 tambah 8 22%. Jadi keuntungan margin kita 25% itu yang 22% untuk Shopee. 3%-nya untuk kita sendiri gitu ya.
Ya begitulah ya. Emang kayak gitu teman-teman, semua seller juga kayak gitu sekarang ya. Mereka emang uang upetinya lebih tinggi dibandingkan profit. Beda sama tahun sebelum Covid. Tahun 2019 2020 biaya administrasi cuma 1,8, margin jualan 30%, 50% gampang banget gitu ya. Marketplace-nya cuma dapat 1,8%, kitanya dapatnya sampai 40% dulu. Ya kalau sekarang ya dibalik, ya kan, karena ya pasti mereka investornya kan pasti pengen untung gitu. Pengen ngejar untung, ya sudah, berarti ya kitanya juga menyesuaikan. Oh berarti gak prospek, Mas? Ini bukan masalah prospek. Kemudian nanti di video yang lain kita bahas ya, apakah jualan online itu masih prospek apa enggak gitu ya. Oke gitu dulu teman-teman, video dari saya udah 20 menit juga ternyata. Seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.